sama Pak, soal penyakit Pak. Tadi kan sudah ada Pak ya, soal kanker sama diabetes. Betul. Saya minta tolong Pak penjelasannya soal penyakit stroke sama gagal ginjal Pak. Kebetulan bapak saya sebelumnya stroke, habis itu pecah pembuluh darah, terakhir baring sampai 6 bulan akhirnya meninggal Pak. Gagal ginjal? Oh enggak. Stroke Pak. Stroke ya Pak. Stroke, ya. Kebetulan mama saya juga sakit gagal ginjal, terakhir komplikasi sampai ke hati, akhirnya meninggal Pak. Kira-kira itu aja Pak. Makasih Pak. Stroke hari ini penyakit hebat atau penyakit biasa Bapak Ibu? Gagal ginjal hari ini penyakit hebat atau biasa Bapak Ibu? Percayalah, ada satu rumah sakit yang full sakit kanker. Ada juga satu rumah sakit, kemarin ada Pak KB laporan ke saya, Pak, teman saya baru berkunjung ke temannya di Jakarta. Satu rumah sakit 36 lantai full gagal ginjal. Terus kalau stroke itu sudah disebut penyakit biasa kan, betul kan? Bukan luar biasa kan? Namanya penyakit itu biasa atau luar biasa Bapak Ibu? Luar biasa, karena tidak biasanya. Nah, kenapa harus kita betul-betul cegah sakit? Ya repot ya. Stroke itu penyebabnya apa Bapak Ibu? Ayo kita belajar jadi dukun sama-sama, kita analisa. Hipertensi, terus habis gitu kolesterol, asam urat, diabetes, itu penyebab utama stroke. Stroke-nya sendiri itu apa? Sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darah itu tersumbat atau pecah, tek, langsung jadi tidak bisa bergerak. Coba bayangkan, tubuh kita itu ada miliaran koneksi. Terus ada yang pecah satu aja lo bisa hang. Mati separuh, kadang-kadang tangan kaki tidak bisa digerakkan. Nah, pertanyaannya yang paling gampang adalah bagaimana sekarang boleh hipertensi, boleh kolesterol, boleh diabetes, boleh asam urat, boleh penyakit-penyakit yang lain, tapi jangan stroke. Pembuluh darahnya harus dijaga. Elastisitas pembuluh darah harus dijaga. Yang membuat orang stroke itu pembuluh darahnya kaku Bapak Ibu. Kerak. Tahu kerak Bapak Ibu? Tahu selang kan, kemarin saya ilustrasikan kan? Selang kalau terkena matahari terus-menerus jadinya keras atau tidak? Ketika tekanannya tinggi terus di belakang nyumpet, pecah, itulah stroke. Jadi kalau jelaskan stroke itu apa? Ya sana sumbat, sini tekanan tinggi, pecah. Karena jantungnya mompa terus. Kalau tidak bisa pecah, yang rusak apa? Jantung. Jadi kalau masih stroke masih alhamdulillah. Masih hidup. Betul enggak kira-kira? Kalau ini tidak pecah, berarti yang jebol apanya? Jantung. Kalau jantungnya jebol tidak ada bengkelnya, game over. Karena itu begitu ini gagal tapi nyumbat yang rusak jantung. Tidak ada cerita jantung sakit beberapa hari loh Bapak Ibu. Begitu tek langsung selesai. Enak-enak kundangan, pulang dari kundangan duduk tahu-tahu langsung set banyak. Karena gagal jantung. Jadi kalau masih stroke ini menghibur dirinya dulu. Alhamdulillah masih stroke. Kalau pembuluh darahnya ini tidak pecah, baliknya ke jantung. Selesai, game over. Karena itu, kalau sudah tahu gitu, penyebabnya kan karena satu, sumbatan kan. Ayo kita carikan sikat. Kalau kelihatan disikati Bapak Ibu. Kalau tidak kelihatan, pembuluh darah besar atau kecil? Besar Pak, pembuluh darah vena di sini sama arteri. Itu yang besar. Yang masalahnya yang stroke bukan pembuluh darah besar. Yang kecil di otak lagi. Nah, banyak orang selalu katakan dioperasi. Dioperasi itu yang diambil itu yang kelihatan. Yang sumbatan aslinya tidak kelihatan.
Nah karena itu saya minta tolong dengan sangat. Ini disebut dengan silent killer, pembunuh yang tidur. Pembunuh yang tidur tidak ada obatnya. Obatnya cuma satu, Bapak Ibu, makan sehat. Yang membuat pembuluh darah itu lancar, makan kacang panjang, membuat elastis kacang panjang. Minum kopi, membuat darah mengembang. Kopi itu bagus Bapak Ibu, tapi tolong jangan pakai gula. Kopi itu obat mujarab, jangan pakai gula. Teh sama kopi bagus mana? Bagusan kopi. Kalau teh cocoknya untuk siapa? Ibu-ibu yang kepengen makan enak tapi tidak membuat berat. Caranya bagaimana? Habis makan minum teh. Itu makanan kita cuma numpang lewat, tidak akan diserap karena teh antibakteri. Tidak pakai gula. Teh gula menyuburkan. Terus yang kedua, yang membuat elastisitas, yang dingin-dingin, timun, belimbing. Saya kasih tunjuk Bapak Ibu, kenapa salah satu jus untuk hipertensi, kacang panjang, seledri, belimbing, timun, betul kan? Belimbing itu berapa sisi bentuknya? 5 itu 5 organ. Karena itu belimbing itu disebut dengan buah bintang, betul ya? Star fruit, betul kan? Dia untuk 5 organ. Belimbing itu. Jadi untuk organ apa saja yang berurusan dengan pembuluh darah. Terus yang kedua, seledri, kemarin sudah saya sempat singgung sedikit. Seledri itu bergerigi, betul kan? Itu tukang sikat. Kalau minum seledri banyak, sudah saya tanya dulu ini. Bapak Ibu yang kan sudah minum seledri, kenikir, rebusan macam-macam, kencingnya sering atau tidak di sini? Sampai bening atau tidak di sini? Jadai punggungnya ringan semua kan? Simple kan sebenarnya. Jadi kalau kepengen sehat, tidak stroke, pembuangannya harus lancar. Kalau pembuangannya tidak lancar, nyumbat. Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya ada kerak di pembuluh darah, supaya kerak ini bisa keluar kan harus didorong. Kan tidak mungkin tahu-tahu hilang sendiri. Kan pasti ngelewati kalau ada 2. Yang pertama ngelewati limfa, yang kedua ngelewati ginjal. Lah kalau lewat 2 ini jalur ini masalah, kira-kira pasti bermasalah. Karena itu ginjal harus dijaga betul. Ginjal jaganya betul, kasih makanan ginjal, jangan memperberat kerja ginjal. Kurangi yang obat-obatan yang mengandung analgesik. Terus yang kedua nutrisi ginjal, labusiem, labu-labuan. Terus yang berikutnya lagi nutrisi ginjal yang paling hebat, yang paling enak, yang paling saya sukai, namanya durian. Durian itu obat ginjal. Jangan banyak-banyak, sehari 1 atau 2 biji. 2 biji. Bapak Ibu, saya itu hampir setiap hari tidak pernah absen dari buah durian. Setiap hari. Kalau pas musim durian murah, itu saya beli banyak-banyak. Saya masukkan frozen. Saya beli durian bisa sampai 1 sampai 2 juta per tahun. Tapi saya simpen. Kita tidak boleh serakah loh ya. Yang membuat makanan kita jadi sakit itu karena berlebihan. Terus yang kedua, yang enak-enak itu boleh, sedikit saja. Biar lagunya Roma tidak tergenapi. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Nah itu. Karena itu sumber masalah. Jadi saya minta tolong, cuci ginjal terus-menerus. Yang kedua, pete. Tahu pete? Pete kecil, pete sambal. Pete yang apa namanya? Pete toh? Sehari boleh 2 atau 3 biji.
Jadi kalau saya sudah cenderung nih, kadang-kadang kencing panas, kadang-kadang minta maaf ya di atas kelamin sebelah kanan kiri terasa kemeng, makan pete. Lebih bagus lagi jengkol. 1 bulan 2-3 kali atau 4 kali, 1 minggu sekali gitu aja jengkol. Apa? 1 Pak, 1 saja. Saya minta maaf. Makan jengkol 1 saja, kencingnya sudah bau jengkol belum? Makan pete 2 atau 3 biji, kencingnya sudah bau pete enggak? Makan durian 1 atau 2 biji, kencingnya sudah bau durian tidak? Begini loh, kalau kencing kita itu bau, yang kita makan, itu ginjal kita sedang lolos. Itu bersih-bersih saringan. Kalau itu dari organik itu bagus. Ada lagi yang lebih parah sekarang ini. Makan roti kencingnya bau wangi. Betul atau tidak? Ada tidak? Ada. Minum kopi kencingnya bau wangi. Ada tidak? Tolong yang membuat ginjal kita bocor jangan dikonsumsi. Pengawet, pewangi, perasa. Nanti pasti protes, loh minum apa, makan apa gitu. Ya sudah, makanlah yang sehat. Yang membuat sedih yang satu Bapak Ibu, ini yang muda ini ya, betul ya. Yang dijual sekarang di desa-desa Bapak Ibu minuman apa? Saya minta maaf, itu asli atau esen? Kencingnya bau itu enggak kira-kira? Tolong jangan diminum. Anak-anak kecil gagal ginjal gara-gara mengkonsumsi itu. Ayo tobat. Ayo tobat. Tapi kita harus bertanggung jawab. Jangan ngelarang, enggak ngasih solusi loh ya. Saya buat rokok kemarin Bapak Ibu kan diprotes orang juga. Pak Bayu herbalis buat rokok gitu. Saya juga komplain. Pemerintah itu ngasih peraturan tegas loh di rokok itu. Merokok merugikan kesehatan dan menguntungkan negara. Itu tidak ditulis, harusnya di bawahnya itu ditulis begitu juga. Merokok itu merugikan kesehatan. Tetapi kalau cuman kita melarang merokok Bapak Ibu, terus saya minta maaf, Bapak Ibu kalau nyuruh orang nyangkul, suruh berhenti rokok, mau enggak? Enggak mau. Orang yang merokok itu masalahnya bukan satu, enggak ngerti kesehatan, bukan. Tapi dia tuh enggak mau berhenti. Masalah cuma satu, enggak mau berhenti ngerokok, itu loh memang masalahnya. Betul atau betul? Kalau niat gitu bisa enggak berhenti? Berarti masalahnya kan satu, kan tidak mau berhenti kan? Lah kalau tidak mau berhenti, mereka tetap merokok, terus enggak ada rokok yang sehat, enggak ada ngerokok juga sehat, enggak ada. Ngerokok itu merugikan, pasti uang dibakar kok. Enggak bikin kenyang kok. Tetapi satu, minimal dampak negatifnya itu rendah. Karena itu saya punya rokok Bapak Ibu seringkali. Orang yang rokokan yang lain punya, saya rokok ini dulu biar tahu rokoknya dikonsumsi itu beracun. Duh, ini betul Bapak yang tertawa paling kenceng ini kemarin sudah jadi korban soalnya. Setelah ngerokok kami Bapak Ibu habis dirokok 5 hisapan saja, terus ngerokok biasanya pasti panas, pasti sakit dan rasanya mual. Betul ya Pak ya? Kok bisa gitu loh? Iya di sini tidak enak. Terus yang paling tidak bisa dipahami begitu di sini tidak enak, otak itu berkata, oh ini yang berbahaya. Betul atau tidak Pak? Tapi gitu ya dilanjutkan. Ayo tobat. Nah, jadi Bapak Ibu ginjal harus dijaga. Dengan cara apa? Dicuci. Bukan dengan alat hemodialisa, bukan. Tetapi dicuci dengan namanya labu-labuan. Yang kedua, dicuci dengan jengkol. Dicuci dengan pete, dicuci dengan durian. Itu untuk cuci ginjalnya.
Dan untuk yang di salurannya, purin itu kan bikin sakit. Purin itu yang kita sebutnya dengan nama asam urat. Itu kristalnya tajam. Sehingga apa? Kalau dia nyumbat di persendian jadinya luka, jadinya bengkak. Kalau bengkak seperti itu jangan dipijat, tambah sakit. Dikasih es, didinginkan. Kalau enggak gitu Bapak Ibu dipakai keluar keringat. Minumi air yang banyak, keluar keringat akan memberi solusi. Kalau enggak gitu dipukuli, bukan dipijeti. Dipukuli itu tujuannya memasukkan lemak dan oksigen ke dalam pembuluh darah. Kita boleh jadi dukun tapi jangan dukun ngawur ya. Karena Bapak Ibu sudah ketemu saya, semua harus ada ilmunya walaupun sedikit-sedikit. Ngawurisasi sedikit gitu aja. Nah, jadi Bapak Ibu stroke, ayo mulai sekarang stop stroke. Terus kalau sudah tahu gejalanya, kaki saya sering kram, kaki saya sering kesemutan, berarti ada sumbatan. Kalau sudah tahu sumbatan, minum air putih yang banyak, buat rebusan seledri, kenikir, sama salam manis, dipakai olahraga sebentar, insya Allah sembuh. Nah, terus terapi kemarin Bapak Ibu itu untuk mencegah stroke. Siapa yang sudah kakinya diangkat terus ditekan begini sudah teriak tidak karuan? Semuanya, betul kan? Kenapa kok begitu? Ketika ditarik ototnya kenceng enggak kira-kira? Saya minta maaf, ketika kenceng Bapak Ibu merah enggak wajahnya? Itu penterapis harus lihat wajah, kalau wajahnya sudah merah stop. Jangan dipaksakan juga, nanti jantungnya juga pecah nanti kalau terlalu parah. Karena kesakitan, betul ya? Tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu kenceng, berarti pembuluh darahnya ketekanannya tinggi atau enggak pada waktu itu? Tinggi. Setelah diterapi, selesai terapi semua 10-15 menit, apa yang Bapak Ibu rasakan? Lemes kan? Kayak sudah habis jalan 2 kilo, 3 kilo kan? Nah pertanyaannya satu, pilih mana? Diterapi begitu atau jalan 2 kilo 3 kilo? Itu goalnya sama. Terapi seperti kemarin sama dengan olahraga, tapi dipaksa, karena itu disebut stretching. Kalau kita tidak melakukan olahraga, percayalah Bapak Ibu, penyakit sudah datang di depan kita. Karena itu di konsep 1005 pun itu sudah saya hitung berapa kalori yang harus kita habiskan, berapa gerakan yang harus kita lakukan supaya masuk di dalam konsep hidup sehat. 1005 itu Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengerjakan, saya dulu mengerjakan dari awal. Saya mulai dari nyangkul sendiri, tanam sendiri, panen sendiri, ngasih puyuh, ngasih bebek, ngasih makan kambing, ngasih makan ayam, sehari cuma butuh 3 jam. Kenapa saya ciptakan konsep 1005 ini? Itu untuk pegawai. Pagi 1 jam, sore 2 jam. Itu sudah saya hitung. Jadi pagi sebelum Bapak Ibu setelah sholat subuh, Bapak Ibu aktivitas dulu, kerjakan semuanya, pulang kantor, nanti Bapak Ibu panen, bisa jual di situ. Jadi itu cuma butuh 3 jam untuk 1005. Karena apa? Biaya terbesar hanya cuma buat bedengan saja. Ya terus terang waktu buat bedengan awal saya tidak ikut nyangkul, saya nyuruh bayar orang nyangkul. Tugas saya hanya tanam, panen, ngasih makan, ngolah pupuk, itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak 3 jam sehari itu sudah lebih dari cukup.